Monitoring adalah pemantauan terhadap prosedur analisis kebijakan yang menghasilkan informasi tentang penyebab maupun konsekuensi dari kebijakan publik. Tujuannya membantu menilai kepatuhan, memberikan pernyataan yang sifatnya penjelasan dan kepentingan terhadap premis faktual mengenai kebijakan publik, serta menemukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam setiap tahap kebijakan. Hal ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan selama maupun setelah kebijakan diimplementasikan. Yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi ini memiliki keterkaitan erat dengan monitoring. Evaluasi akan menghasilkan sebuah kinerja kebijakan dan pengetahuan yang relevan dari ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang telah diterapkan dan yang dihasilkan. Tujuannya itu untuk menilai ketercapaian tujuan yang telah dilaksanakan sebagai klarifikasi maupun kritik terhadap nilai yang mendasari dari kebijakan tersebut untuk menyesuaikan kembali dalam pengambilan keputusan terhadap proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Secara umum, aktor yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan ada 3. Yang pertama yaitu negara, kemudian privat, dan masyarakat. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan. Pemerintah berperan sebagai aktor yang bersinggungan dengan program yang akan dijalankan. Yang kedua, swasta atau privat merupakan badan organisasi yang tidak dimiliki oleh negara. Dan yang terakhir yaitu masyarakat, merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Proses dasar dalam monitoring meliputi 3 tahap. Yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Pada proses penilaian atau evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat terhadap suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai. Kemudian, evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam satu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan. Misalnya di sekolah untuk 1 catur bulan atau 6 bulan atau 1 tahun pelajaran. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan perencanaan kegiatan, di mana langkah dan prosedur serta komponen isi yang akan dimonitoring dan dievaluasi disiapkan dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasinya itu sendiri. Dan yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan untuk evaluasi dan balikan atas program-program yang sudah dilakukan. Terkait output dan outcome monitoring dan evaluasi. Yang pertama, output dapat membantu memberikan pemahaman tentang persoalan kemiskinan serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan ataupun intervensi dalam upaya penanggulangan masalah sosial lainnya. Yang kedua, menilai manfaat kebijakan secara objektif dan mengukur mengenai pencapaian hasil yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Kemudian, outcome, monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pengumpulan dan manajemen informasi yang erat kaitannya dengan pengukuran indikator keluaran, hasil, dan dampak program. Yang kedua, refleksi hal-hal kritis yang mana perlu diperbaiki dari para pemangku kepentingan. Yang ketiga, komunikasi dan pelaporan hasil dari pelaksanaan semua kegiatan monitoring dan evaluasi kepada para pemangku kepentingan. Komunikasi
dan pelaporan hasil tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai masukan baik untuk perbaikan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya dari kegiatan program yang sedang berjalan maupun pelaksanaan program serupa di masa yang akan datang. Kerentanan masalah monitoring. Yang pertama, keterbatasan dana. Informasi yang dibutuhkan untuk memantau kebijakan publik harus relevan, dapat diandalkan, reliable, dan valid. Dalam mencari informasi tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, selain itu membutuhkan sumber dana yang mumpuni. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Ini merupakan keterkaitan antara data dan sumber daya manusia. Informasi diperoleh dari arsip, pada instansi atau badan terkait berupa buku, monograf, artikel, dan laporan tertulis dari para peneliti. Kerentanan masalah evaluasi. Yang pertama, tidak adanya efisiensi data yang dihimpun. Mengapa tidak efisien? Karena meneruskan atau mengakhiri program. Yang kedua, dimensi waktu. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Yang ketiga, kebijakan yang berdampak pada kelompok lain. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, diperlukan pengembalian kebijakan yang tepat. Dengan demikian, kebijakan tidak menimbulkan permasalahan baru. Monitoring dan evaluasi ini juga digunakan dalam kebijakan program BPNT atau Bantuan Program Non-Tunai di Kota Batu dalam penanggulangan kemiskinan. BPS atau Badan Pusat Statistik Kemiskinan di Kota Batu menyatakan bahwa penduduk miskin Kota Batu mengalami penurunan dari tahun 2017 sejumlah 4,31% atau sekitar 8.770 jiwa, dan pada tahun 2016 sebesar 4,48% atau sekitar 9.050 jiwa dari 203.997 penduduk Kota Batu. Adapun beberapa komponen yang dilakukan dalam monitoring program BPNT di Kota Batu ini, yaitu yang pertama proses registrasi atau pembukaan rekening KPM keluarga penerima manfaat. Yang kedua, proses pergantian KPM. Yang ketiga, realisasi terhadap penyaluran dana yang diberikan bank kepada rekening penerima. Yang keempat, sebaran dan keterjangkauan kepada KPM. Yang kelima, ketersediaan bahan pangan dan harga pangan di Iwarung, kemudian dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum. Yang keenam, kepatuhan Iwarung dalam menjual bahan pangannya, terutama bahan pokok seperti beras dan telur. Dan terakhir, kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan menggunakan kartu kombo atau KKS. Dari kebijakan BPNT. Evaluasi ini di mana sebagian KPM dan pengelola Iwarung ini belum paham dan mengerti cara penerapan BPNT. Selain itu, mereka hanya sekedar menerima namun tidak mengerti cara pencairannya. Yang kedua adalah perihal waktu. Jika BPNT tidak dicairkan dalam waktu lebih dari 3 bulan, secara otomatis penyaluran akan dihentikan karena dianggap sudah tidak menerima atau tidak membutuhkan bantuan tersebut. Analisis kasus berdasarkan teori. Menurut O'Brien dan Josh Marakas, sistem monitoring dan evaluasi meliputi komponen yang saling bekerja sama dengan menerima input dan juga output. Monitoring dan evaluasi memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan, berikut analisis kasus berdasarkan 3 komponen dasar monitoring dan evaluasi. Yang pertama, input. Berdasarkan penanggulangan kemiskinan di Kota Batu, maka terdapat 2 proses penginputan. Yang pertama adalah tempat. Tempat yang akan didatangi adalah Balai Kota Among Tani Gedung B, lantai 2, Jalan Panglima Sudirman nomor 507, Kota Batu, Jawa Timur. Yang kedua adalah sasaran. Sasaran penginputan adalah masyarakat di Kota Batu yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM dan juga Iwarung. Total penerima BPNT sebanyak 5.649 KPM yang bersumber melalui basis data terpadu. Yang kedua, processing.
pelaksanaan proses transformasi setelah data input masuk, maka hal-hal yang perlu diproses antara lain, yang pertama, proses registrasi atau pembukaan rekening KPM, yang kedua, proses pergantian KPM jika diperlukan, yang ketiga, sebaran dan keterjangkauan e-warung kepada KPM, yang keempat, ketersediaan bahan pangan dan harga pangan di e-warung, yang kelima, kepatuhan e-warung dalam menjualkan bahan pangan, yang keenam, kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan menggunakan kartu combo. Yang ketiga, output. Hasil dari input dan processing tersebut kemudian menghasilkan dampak yang begitu baik kepada masyarakat Kota Batu. Yang pertama, pengelola e-warung dan masyarakat di Kota Batu ikut terbantu dengan adanya program BPNT sehingga pengeluaran mereka menjadi lebih hemat. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas dalam penyaluran BPNT tergolong mudah karena e-warung tersedia di setiap desa. Yang ketiga, kebebasan yang dimiliki oleh KPM untuk berbelanja di warung mana saja. Kesimpulan, diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan pangan non-tunai memberikan keuntungan baik secara teknis dan juga pemahaman. Kemudian, dengan mengetahui keberhasilan program, dapat membantu memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan program, sehingga menjadi bahan evaluasi sebuah kebijakan. Program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sopir truk di Malang menggelar aksi damai sebagai bentuk solidaritas demo sopir truk di Surabaya terkait kebijakan overdimension and overloading atau odol. Pantauan Jawa Pos Radar Malang, mereka melakukan aksi damai